Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Kadang, dua orang dipertemukan bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk saling menguji perasaan yang bahkan belum berani diakui. Kedekatan Zahra dan Abby terlihat sederhana, tapi benarkah sesederhana itu? Di panggung DA7, segalanya terlihat profesional. Latihan, kamera, jadwal padat. Namun di balik sorotan lampu, ada energi yang tak selalu bisa disembunyikan. Apakah kedekatan ini murni karena lingkungan kerja? Atau sejak awal sudah ada rasa yang pelan-pelan tumbuh? Kalau dibaca lewat tarot, sejak awal kartu The Lovers sudah menunjukkan dua jiwa yang saling berbagi kasih. Hubungan yang lahir dari rasa, bukan kebetulan. Lalu Nine of Pentacles menegaskan bahwa pertemuan ini benar-benar natural tanpa campur tangan siapapun. Hingga Ace of Pentacles mengungkap satu hati yang lebih baper, Abby, yang pelan-pelan menanam rasa dengan harapan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk melihat apa yang sebenarnya mempertemukan energi Zahra dan Abby. Apakah sekedar ruang kerja yang sama atau ada tarik-menarik perasaan sejak awal? Apakah kedekatan ini lahir alami atau justru terbentuk oleh sorotan kamera dan ekspektasi publik? Serta siapa yang lebih dulu menyimpan rasa dan apakah rasa itu disadari atau dipendam dalam diam? Semesta bicara. Kalau kita membahas atau berbicara tentang Zahra, ini selalu dikaitkan dengan hubungannya dengan Abby, Dangdut Academy 7. Ya itu selalu seru ya, gitu. Begitu pula yang lainnya, gitu. Termasuk yang tadi kita baca juga. Dan ini kita akan melihat tentang hubungan Zahra dan Abby di Dangdut Academy 7. Kita akan lihat seperti apa. Dan kita lihat peruntungannya mereka, dan kita lihat sejodoh mana mereka, dan juga kita akan lihat apakah ini benar atau hanya gimmick atau settingan. Semesta bicara. Semesta bicara. Selalu tidak pernah habis kalau kita berbicara tentang Zahra dan hubungannya yang sekarang dengan Abby, yaitu di Dangdut Academy 7 ini. Kita akan melihat apakah mereka dekat karena sering bareng bekerja atau memang dari awal sudah ada rasa. Kita lihat apa jawaban dari semesta bicara. Wih, The Lover. Ini kartu bagus ya kalau untuk mereka berhubungan. Apakah mereka dekat karena sering bekerja bareng atau memang dari awal sudah ada rasa? Di sini bisa kita lihat, di sini kartunya adalah Lover. Ada dua orang pasangan yang sedang, ya maksudnya berbagi kasih lah. Kemungkinan besar sebenarnya mereka sudah dari awal udah ada rasa sebenarnya nih antara Zahra dan juga Abby. Jadi ya bisa dipastikan ya bahwa mereka sudah ada rasa dari awal. Bukan karena mereka sering bekerja di sini. Dan juga apakah hubungan ini mengalir natural atau karena dijodohkan oleh fans-fansnya tuh. Fans-fansnya tuh boleh teriak tuh. Apakah akan dijodohkan atau natural? Semesta bicara. Wah, Nine of Pentacles. Ini ya semuanya emang betul sih. Organik aja gitu, natural aja. Bukan karena dijodohkan oleh fansnya. Enggak, ini memang betul-betul mereka organik aja, berjalan natural gitu.
Karena di sini ada Knight of Pentacles, di sini kita lihat ada orang berusaha untuk menjelaskan sesuatu, tapi ya nggak ada orangnya. Berarti intinya mereka ini betul-betul natural dan mereka benar-benar ya tadi sudah ada rasa dari awal. Dan siapakah yang lebih dulu baper? Oke, siapakah yang lebih dulu baper antara Zara atau Abby? Semesta bicara. Wah, yang dulu baper nih kayaknya Abby justru malah di sini. Aku lihat nih, ada cowok yang sedang ngangkat tangan di sini dan ada bulan di sini. Berarti intinya yang lebih baper yaitu yang cowok, Abby. Publik melihat senyum, publik melihat perhatian kecil. Tapi tidak semua yang terlihat manis berarti cinta. Gestur hangat di depan kamera sering jadi bahan perjodohan. Namun kenyamanan di panggung belum tentu sama dengan ketulusan di hati. Atau apakah chemistry Zara dan Abby lahir dari kecocokan batin? Atau hanya rasa aman karena sering bersama? Kalau dibaca lewat tarot, Ace of Swords memperlihatkan simbol kesatria yang memanah kejujuran, menandakan cinta yang tulus dan niat yang bersih. Diperkuat dengan Knight of Swords yang menggambarkan dua hati saling memikirkan satu sama lain. Lalu Knight of Pentacles hadir sebagai energi ketenangan. Hubungan ini berjalan pelan, stabil, dan penuh rasa nyaman. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk membaca apakah momen-momen manis yang dilihat publik mencerminkan perasaan tulus atau hanya kenyamanan sesaat. Apakah perhatian kecil di antara mereka menyimpan niat serius atau sebatas kepedulian biasa? Dan bagaimana energi batin Zahra serta Abby saat bersama? Tenang karena cocok atau nyaman karena terbiasa? Semesta bicara. Ya, tidak akan pernah habis nih kalau kita berbicara dan membahas seorang Zahra dan juga Abby, ya. Karena di sini mereka sama-sama dari Dangdut Academy 7. Ya. Jadi kita akan lihat apakah momen manis yang dilihat publik ini benar-benar tulus. Nah, tuh. Kita lihat ya. Apakah momen manis ini benar-benar yang dilihat publik ini benar-benar tulus? Semesta bicara. Apa nih? Ace of Swords. Ace of Swords. Di sini ada seorang satria yang sedang memanah nih atau menombak. Ya, kita lihat di sini menombak di sini. Jadi kalau misalnya ditanya benar-benar tulus, iya. Ini benar-benar tulus. Yang tadi aku baca tadi bahwa mereka berdua nih memang sudah ada rasa sebelumnya gitu. Ya tadi ditambah lagi dengan perbumbuan dari para fans dan juga netizen juga. Jadi kalau dibilang tulus, tulus. Dan apakah perhatian kecil itu tanda niat serius atau hanya bersikap baik saja? Oke, kita lihat semesta bicara. Oke, Nine of Swords. Nine of Swords. Apakah perhatian kecil itu tanda niat serius atau hanya bersikap baik saja? Yes. Ini kita lihat di sini ada Nine of Swords, itu adalah pedang. Pedang itu tajam. Jadi intinya niat serius itu bukan hanya bersikap baik saja, tapi lebih tepatnya adalah memang hati mereka itu seperti itu. Dan hati mereka itu ya saling mulai mencintai lah ya, gitu. Dan saat mereka bersama, apakah mereka tenang karena cocok atau nyaman karena sudah terbiasa? Oke, kita lihat semesta bicara. Apakah saat mereka bersama, apakah mereka tenang karena cocok atau nyaman atau karena sudah terbiasa? Di sini adalah Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Jadi saat mereka sedang bersama, itu tenang itu karena mereka nyaman. Intinya nyaman karena kalau pentacle itu kan duit ya, berarti ada kenyamanan di situ dan ada keamanan di situ. Jadi bisa kita analogikan di sini adalah kartunya adalah Knight of Pentacles, itu adalah mereka benar-benar nyaman dengan hubungan ini. Jadi itu yang membuat mereka benar-benar ya saling menikmati lah, saling bersama, cocok gitu. Diawalinya dari kenyamanan.
Pertanyaan terbesarnya bukan soal hari ini, tapi soal apa yang terjadi ketika semua mata berhenti menonton. Di dunia selebritis, perasaan sering harus bernegosiasi dengan karir. Sorotan netizen bisa menguatkan, tapi juga menekan. Apakah Zahra dan Abby berani melangkah tanpa validasi publik? Kalau dibaca lewat tarot, Knight of Cups berbicara tentang kemesraan yang terlihat di depan dan di luar kamera. The Emperor menunjukkan keteguhan bahwa mereka tak peduli omongan orang. Four of Swords menandakan hubungan yang dijalani dengan keseriusan dan kedewasaan. Dan saat ditanya apakah mereka akan menikah, Ten of Cups muncul sebagai simbol kebahagiaan keluarga. Sebuah kemungkinan besar menuju pernikahan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk melihat jika sorotan publik menghilang, apakah hubungan ini tetap berjalan atau perlahan meredup. Apakah ada ketakutan dalam diri salah satu dari mereka untuk melangkah lebih jauh karena resiko karir dan opini orang. Serta apa potensi akhir hubungan ini, menjadi pasangan, sahabat dekat, atau hanya cerita singkat di satu fase hidup. Semesta bicara. Seru ya kalau kita ngobrolin atau ngebahas tentang Zahra dan juga Abby. Ternyata dari setiap fansnya itu punya nama panggilan kesayangan. Macam-macam gitu. Ada yang bilang Dijah lah, ada yang bilang siapa. Berarti intinya itu salah satu bentuk kesayangan daripada fans kepada Zahra dan juga Abby. Dan bagaimanakah hubungan mereka di belakang kamera? Kita akan lihat. Semesta bicara. Knight of Cup. Ya, di sini kita bilang adalah hubungan mereka adalah hubungan yang ya bisa kita bilang adalah di luar kamera, di belakang kamera, mereka ini adalah hubungan yang sedang menikmati lah di sini. Karena di sini kita lihat adalah Knight of Cup, ada cup yang ditaruh di sini dan ada orang sedang naik kuda. Berarti bisa kita bilang adalah mereka menikmati dan mereka enjoy dengan hubungan ini. Yang tadi aku bilang, karena kenyamanan itu yang mereka dapetin dari berdua antara Zahra dan juga Abby. Dan apakah mereka merasa ketakutan untuk melangkah lebih jauh karena karir dan omongan orang? Nah ini dia nih, semesta bicara. The Emperor. Mereka nggak pernah ketakutan. Mereka pejuang. Melangkah lebih jauh karena karir dan omongan orang, enggak. Mereka nggak peduli. Jadi Zahra dan juga Abby, ini kartu kamu adalah Emperor di sini. Dan itu ya kartu yang dimana don't care dengan omongan orang. Dan juga kalau karir justru karena mereka berdua, karir mereka lagi bagus nih gitu. Jadi banyak sekali kontrak-kontrak kerja, banyak sekali pundi-pundi yang baru yang mereka dapatkan di sini. Jadi kesimpulannya bisa kita pastikan adalah mereka nggak peduli dengan omongan orang dan mereka melangkah lebih jauh ya karena karir mereka dua-duanya bagus gitu. Dan apakah mereka merasa ketakutan? Enggak. Ini kartunya Emperor. Dan bagaimanakah arah hubungan mereka? Oke, kita lihat semesta bicara. Bagaimanakah arah hubungan mereka? Four of Swords, meruncing, tajam, ya. Jadi bisa dibilang adalah hubungan mereka sudah mulai agak serius, ya, agak serius. Di sini adalah Four of Swords. Jadi kemungkinan hubungan mereka sudah serius. Dan apakah akan menikah? Nah, ini akan menjadi pertanyaan nih. Semesta bicara. Apakah mereka akan menikah? Ten of Cup. Kalau kita lihat simbol di sini, ya, ini ada seorang ibu sedang memangku anak dan juga sedang ya memberikan sesuatu kepada anak ini. Jadi intinya apakah mereka akan menikah? Ini sekali lagi tanda yang aku lihat kemungkinan iya. Tapi ya tadi aku bilang prediksi aku ini hanya setahun ke depan, setahun ke depan, setahun ke depan. Jadi kita melihat dari kartu di sini adalah apakah mereka akan menikah? Karena di sini ada punya anak, berarti kemungkinan iya, gitu. Jadi selamat buat Zahra dan Abby yang tadi kita bacain.
apakah ada orang ketiga di sini? Di sini ada Knight of Pentacle. Enggak. Mereka berdua adalah fokus intinya untuk karir mereka berdua dan mereka sudah satu paket intinya. Jadi ini adalah conclusion atau rangkuman dari seorang Zahra dan juga Abby dari Dangdut Academy 7. Kita akan lihat seperti apa tentang hubungan mereka. Oke, ini adalah Queen of Swords. Ya, hubungan mereka sudah mulai menajam di sini. Di sini adalah Queen of Swords. Bisa diartikan bahwa hubungan mereka sudah lebih serius gitu. Dan bisa kita pastikan dari simbol dan kartu yang kita baca di situ, mereka tidak peduli dengan omongan orang. Entah orang mau ngomong apa, tapi mereka menikmati perasaan mereka berdua antara Abby dan juga Zahra. Jadi apapun itu bentuknya, untuk para fans dari Zahra dan Abby, support terus untuk hubungan mereka. Karena hubungan mereka berdua ini mempunyai pundi-pundi yang cukup bagus. Gitu. Semesta Bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya Anton Prihantono akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.